Kalian pengen ngerakit PC buat browsing, ketik-ketik, atau mungkin untuk sekolah online. Tapi budget yang kalian miliki itu sangat-sangat mepet. Mungkin video ini dapat membantu kalian, karena di video kali ini gue bakalan ngerakit PC murah, harga bersahabat, hemat daya, dan upgradable tentunya. PC yang bakalan gue rakit kali ini budgetnya nggak nyampe 500 ribuan kok, atau bisa dibilang lebih tepatnya di harga 350 ribuan aja. Dan kalau misalnya kalian masih awam banget kalau misalnya pengen ngerakit PC, tenang aja. Video kali ini gue bakalan buat videonya sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Jadi nanti gue bakalan bagi part-part videonya dari mulai awal gue ngejelasin komponennya ke kalian, dan mungkin nanti di next episode gue bakalan ngasih tahu tutorial cara ngerakit PC buat kalian para pemula. Ya tergantung sih kalian yang komennya berapa banyak. Penasaran kan apa aja komponen yang gua pakai di video kali ini? Yap, simak videonya sampai selesai. Yang pertama untuk prosesornya, di sini gua pakai dari Intel, yaitu Intel Core 2 Duo E7500. Alasan gua pakai prosesor ini karena udah pasti karena harganya yang murah, barangnya mudah dicari, dan kalau misalnya kalian sering main warnet buat main game PB, game CS:GO, Dota 2 yang 2 jamnya itu harganya 5.000. Itu kalau misalnya kalian pengen tahu, itu rata-rata semua warnet itu pakai prosesor Intel Core 2 Duo ini cuy. Dan asal kalian tahu juga, di sini Core 2 Duo E7500 itu masih punya abangnya cuy. Jadi abangnya ini ada di seri E8400, dan untuk harganya pun juga selisih sekitar 30 sampai 20 ribuan aja. Itu tergantung kalian mau pilih yang seri E7500 atau E8500. Tapi kalau menurut gua sih ya masih sama-sama aja lah. Yang ketiga untuk motherboard, di sini gua pakai dari Asus, chipset G31, soket LGA 775. Motherboard yang gua pakai di sini udah support sampai prosesor Core 2 Quad. Dan kalau misalnya kalian pengen upgrade pun juga masih bisa gitu cuy, ke prosesor Core 2 Quad yang performanya jauh di atas Core 2 Duo E-series. Cuman ada beberapa motherboard chipset G31 yang belum support sampai prosesor dari Intel Core 2 Quad cuy. Jadi gua saranin ke kalian, kalau misalnya kalian pengen cari motherboard chipset G31, gua saranin kalian pilih dari brand Asus, karena ya kalian tahu sendiri lah, brand Asus itu brand udah besar cuy. Kalian bisa cari brand Asus, Gigabyte, atau kalian bisa cari brand-brand yang bisa dibilang udah punya nama gitu coy. Dan untuk motherboard ini udah support sampai 4 GB RAM DDR2 cuy. Jadi ya emang sangat-sangat terbatas banget lah ya. Kemudian untuk memori RAM di sini gua pakai dari Samsung DDR2 2x2 GB. Nah, untuk menekan budget lagi, karena budgetnya PC yang bakalan gua rakit kali ini cuma 300 ribuan. Jadi kalian bisa memangkas RAM. Jadi kalian nggak harus pakai RAM 2 GB 2 keping, kalian bisa pakai RAM 2 GB single channel, karena itu harganya bisa dibilang lumayan lebih murah daripada RAM 2x2 GB. Jadi kalau misalnya kalian pengen upgrade nanti ke depannya, kalian tinggal tambahin RAM 2 GB single channel DDR2. Kemudian untuk menyimpan data, files, game, instalasi Windows, di sini gua pakai dari hard disk. Ya, nggak mungkin dong kita pakai SSD, karena harga SSD aja setengah dari harga PC yang bakal gua rakit kali ini, coy. Jadi untuk hard disk di sini gua pakai dari hard disk Seagate 160 GB. 160 GB menurut gua udah sangat cukup banget buat nyimpen file instalasi Windows 7. Terus buat ketik-ketik, buat browsing. Tapi gua saranin kalian ambil yang 160 GB daripada kalian ambil yang kapasitasnya cuma 80 GB cuy. Kemudian untuk power supply di sini gua pakai power supply dari Korea 450 watt yang udah pure. Tapi untuk menekan budget di sini kalian bisa pakai power supply bawaan casing, dan ya casingnya aja sekalian. Jadi bisa dibilang kalian beli satu paket casing yang udah include sama power supply-nya. Nah teman-teman, jadi itu dia tadi komponen yang udah gua kasih tahu ke kalian, dari mulai power supply, mobo, RAM segala macem. Dan oke, langsung aja kita ke proses perakitannya.
Nah teman-teman, jadi ini dia PC-nya udah selesai, udah siap untuk dipakai. Dan perlu catatan lagi, ini PC yang harganya 300 ribuan itu enggak sama monitornya, enggak sama mouse, dan enggak sama keyboardnya teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini kalian cuman beli spare partnya dan kalian rakit jadi satu buah PC cuy. So teman-teman, sekian dari video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton videonya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.